Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Insyaallah tidak terlalu lama ya, karena memang waktu belajar kita untuk mapal ekonomi ini hanya setengah jam ya, hanya 30 menit sampai 11 pukul 11 lewat 10 menit. Ya, Ananda yang belum aktif kameranya silakan diaktifkan kameranya ya. Saya absen dulu. Sekarang tanggal 5 ya. Alivia hadir. Ryan hadir. Kemudian Farabi hadir. Naila hadir. Alifa hadir. Yang lain mana ya? Nures hadir. Oke, yang lain mana ya? Belum ada ya. Baik, kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada kedua hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam salah satu hadis, barang siapa di suatu pertemuan ya tidak mengirimkan salawat pada Rasulullah, maka pertemuan itu tidak akan diberkahi. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita itu yaitu, Ananda-ku bisa saksikan di slide. Ini tidak ada di buku ya. Tujuan pembelajaran kita selama 3 pertemuan ke depan itu ada 9 poin ini ya. Jadi untuk pada pertemuan hari ini 3 poin dulu kita bahas, yaitu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, kemudian memahami masalah ekonomi, kelangkaan atau scarcity ya. Kemudian yang ketiga membedakan pilihan ya. Apa itu membedakan pilihan? Kebutuhan dan keinginan. Yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, dan yang mana menjadi skala prioritas kita gitu. Baik, anak-anak sekalian, apa manfaatnya mempelajari ini bagi kita? Ya tentunya ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang sangat kita butuhkan. Mengapa saya katakan sangat kita butuhkan? Dengan memahami ilmu ekonomi, kita akan tahu bagaimana kemudian, misalnya, kenapa bisa harga bawang merah itu 27.000 per kilo gitu ya. Kita bisa tahu gitu sebab-sebabnya. Kenapa ketika dibeli di petani lebih murah gitu, ketika kita beli bawang langsung ke petani gitu misalnya ya. Mengapa dalam Islam kita tidak boleh membeli langsung ke petani gitu ya. Dengan ini manfaatnya bagi kita, karena setiap hari juga kita bertransaksi ya, kita sadari atau tidak. Bahkan hari ini kita online ya, saldo pulsa kalian, saldo kuota kalian itu terus bergerak gitu ya. Itu yang sehingga mempelajari ilmu ekonomi ini sangat bermanfaat bagi kita. Baik, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa salah satu kontrak belajar kita adalah mengaktifkan kamera, menyiapkan alat tulis, dan respon ketika dipanggil. Jadi alhamdulillah saya lihat anak-anakku sekalian sudah kemudian melaksanakannya. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah. Ya, baik anak-anakku sekalian, jadi yang menjadi
kata kunci kita adalah ilmu ekonomi. Ya, ini jadi key concept atau critical concept kita adalah ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi itu adalah, ya, kalau ini bisa kalian lihat di buku kalian juga, karena isi slide ini ya sama dengan sama dengan yang ada di buku kalian yang sudah ada buku cetak semua. Ada yang belum ya? Sudah. Ada yang belum? Ya, kalau ada yang belum, segera hubungi Bunda Hasmi untuk pengambilan bukunya. Baik, anak-anakku sekalian, oikos ya, oikos itu dari bahasa Yunani. Oikos itu artinya rumah tangga, nomia itu artinya aturan gitu. Jadi kalau diartikan secara bahasa, manajemen rumah tangga. Ya. Nah, kalau pengertian ilmu ekonomi itu, ya, ini didefinisikan oleh Ada coba buka buku kalian. Siapa nama orang ini? Ada yang tahu? Paul Samuelson, Ustaz. Iya, Paul Samuelson. Siapa tadi yang menjawab itu? Yang menjawab tadi siapa? Saya, Ustaz. Siapa? Alifa? Iya, Ustaz. Alifa ya, saya catat ya. Yang merespon akan, ya tentunya akan mendapat poin ya, akan mendapat nilai. Baik, itu Paul Samuelson. Paul Samuelson kemudian menyampaikan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang ya dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok masyarakat. Ini kalau dihafal terlalu banyak, terlalu panjang. Saya minta kalian pahami saja, ya. Sebab kalau ini muncul di soal ujian kalian, ya bisa saja intinya dari pengertian ini atau dari pemahaman kalian terhadap Paul Samuelson ini. Nah, inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Menurut Sampath Mukherjee, ya, ini orang India. Menurut Sampath Mukherjee, ya, kelangkaan ekonomi menjadi sumber masalah ekonomi modern ya, seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Pengangguran, ya sudah tahu kan pengertian pengangguran kan? Ya, bagaimana itu orang pengangguran? Ya, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, kemiskinan, dan inflasi. Ya, baik, kita lanjut saja. Inti masalah ekonomi, kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ya, kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ya, jadi misalnya, siapa bisa kasih contoh kira-kira? Contoh kelangkaan? Ya, masker sempat langka ya. Masker itu di awal-awal pandemi ini di Makassar itu sempat langka. Kalau kita mau cari masker medis itu harus PO dulu, harus pre-order dulu 1 bulan sebelumnya. Karena kebutuhan masyarakat terhadap masker gitu. Itu contoh kelangkaan. Jadi barangnya ada, ya, sementara yang butuh itu banyak gitu ya. Nah, itu contoh kelangkaan. Ya. Kemudian
Ya, inti masalah ekonomi, sebab-sebab kelangkaan adalah keterbatasan. Ini grafiknya, ya. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, ya. Kemudian kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, ini ada ayatnya ya, surah Ar-Rum. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit, ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, ya, akibat ulah manusia gitu. Ya, jadi kalau saya kasih contoh di banjir yang baru-baru ini menimpa di Masamba, ya, apa ada salah seorang aktivis, saya coba lihat di media sosial yang dia tampilkan, ya ternyata memang ada tambang ya, ada tambang yang digali di daerah aliran sungai DAS, daerah aliran sungai Masamba. Begitu dieksploitasi, ya bisa saja penyebabnya karena eksploitasi daerah aliran sungai tersebut gitu. Sehingga bisa kita lihat ya banjir ya menimpa Masamba karena aliran air itu tersumbat gitu. Ya, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Akhirnya apa? Ya, kita bisa lihat di Masamba bagaimana terbatas ya. Ya, kerusakan sumber daya alam terbatas apa-apa yang kemudian dibutuhkan gitu. Tapi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat peduli, luar biasa ya, sehingga pelan-pelan mulai teratasi. Meskipun informasi terakhir yang saya dapatkan ada meluap lagi air. Sebab kelangkaan keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada gitu ya. Ya, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Ya, saya kasih contoh, kita punya banyak emas di Papua gitu ya. Tapi yang ngelola siapa? Freeport. Freeport itu dari mana? Dari Amerika. Saham Indonesia hanya berapa? Hanya 52% gitu. Ya. Saham Indonesia hanya 52%, seluruh underdeal, seluruh barang-barang pengelola emas itu ya dari Amerika semua gitu. Nah, itu contohnya. Bangsa Indonesia masih terbatas dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada sehingga terjadi kelangkaan. Kemudian peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Baik, kita lanjut saja. Menentukan pilihan yang tepat. Nah ini ya, orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Baik, antara kebutuhan dan keinginan. Naila, kira-kira apa bedanya Naila? Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang memang kita perlukan dan harus dipenuhi. Karena kalau tidak, ada yang terhambat. Kalau keinginan, itu cuma untuk memuaskan diri saja. Oh begitu ya, keinginan. Oke, saya mau dengar Farabi. Apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Silakan Farabi. Kalau keinginan sesuatu yang bisa ditunda. Kalau kebutuhan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Oh, oke, good. Ahsantum ya. Bagus, bagus sekali ya. Sekarang saya tanya kepada kalian semua ya. Kepada Ryan dulu deh. Mana Ryan? Ryan, masker itu kebutuhan atau keinginan saat ini? Ya. Masker itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Oke, baik. Saya mau tanya lagi, Fadila. Kuota internet itu kebutuhan atau keinginan saat ini? Kebutuhan. Bagus, kebutuhan ya. Ya, jadi sepertinya kalian sudah sebagian besar sudah paham yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Ya, jadi dengan adanya kebutuhan dan keinginan kita dapat menentukan pilihan yang tepat.
Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Ya. Jadi dalam dalam memilih barang-barang, ya ketika kita berbelanja, kita harus kemudian membuat skala prioritas agar kita bisa tahu yang mana kebutuhan dan keinginan kita gitu. Ya. Jadi ini yang poin 3 ini adalah salah satu masalah ekonomi, kelangkaan, kemudian kebutuhan dan keinginan. Ya, jadi kalau mau lihat, kalau dalam Islam itu, kalian tahu nggak? Ada nabi yang Allah anugerahi dia manajemen keuangan yang luar biasa. Ada yang tahu nggak? Nabi siapa? Dia punya banyak kemampuan ya. Nabi ini dia salah satu mukjizat dari Allah, dia diberikan ketampanan yang luar biasa gitu ya. Nabi ini juga dia bisa menafsirkan mimpi. Ya. Kemudian Allah juga beri dia kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan manajemen ekonomi. Siapa dia? Ada yang mau jawab? Bagus, Farabi ya. Saya catat namanya Farabi. Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dia kemudian menawarkan diri kepada Raja Mesir sebagai bendahara, sebagai konsultan keputusan-keputusan strategis kerajaan Mesir pada saat itu. Karena kemampuan manajemen ekonominya yang baik, ya. Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kemudian, nah ini hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan. Analisis biaya peluang. Ya, analisis biaya. Yang pertama, analisis biaya peluang. Ya, biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Ya, Gregory Mankiw ya mengatakan the opportunity cost of an item is what you give up to get that item. Ya, biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Saya kasih contoh, misalnya ada suami istri ingin bertamasya ya ke suatu tempat untuk mengusir rasa kejenuhannya. Untuk keperluan itu mereka harus membayar biaya 300.000 dan membeli tiket 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri itu dapat bekerja dan menghasilkan upah masing-masing 100.000. Nah, yang manakah biaya peluang? Ya, biaya peluangnya adalah 200.000. Loh, dari mana didapat 200.000? Ya, ada di buku kalian ya, di halaman 20 ya. Biaya peluang pada kasus yang saya sampaikan tadi, yaitu ada di halaman 20. Ya, biaya transportasi 300.000, tiket masuk 100.000. Jadi total biaya eksplisit 400.000. Sementara jika suami istri tadi tidak pergi bertamasya, mereka misalnya lebih pilih bekerja, misalnya jualan online gitu ya. Masing-masing dapat 100.000. Berarti 200.000. Ya, suaminya dapat 100.000, istrinya dapat 100.000. Nah, biaya tadi yang mau dipakai pergi bertamasya dikurangi. Ya, biaya yang dana yang mereka hasilkan ketika mereka tidak jadi pergi bertamasya. Jadi besarnya adalah 200.000 ya. Itu disebut biaya peluang. Ada di halaman 20 ya, kalian bisa saksikan ya. Saya lanjutkan saja. Ya, analisis biaya manfaat ya. Nanti saya kasih tugas, nanti tolong dibuka di Google Classroom bagi anandaku sekalian yang belum mengakses Google Classroom. Silakan segera mengakses ya, karena tugasnya akan saya periksa di situ ya. Baik, analisis biaya manfaat.
ya. Ada namanya biaya manfaat, ya. Kemudian mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Apakah membeli barang karena dorongan keinginan atau hanya ikut-ikutan saja? Menyadari trade-off, berpegangan pada prinsip ekonomi. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Ya, secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibanding dengan kebutuhan yang lain. Dalam Islam ada namanya maqasid syariah. Yang paling pertama adalah hifzun nafs, menjaga diri gitu ya. Ya, itu yang kemudian menjadi skala prioritas kita. Ya. Ya, ada prioritas 1, kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, prioritas 2, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa datang, dan prioritas 3, kebutuhan tersier. Langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Ya. Kemudian langkah selanjutnya memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan langkah berikutnya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Meskipun dalam Islam tidak boleh kita menabung terlalu banyak, ya. Karena dalam konsep ekonomi Islam itu dana itu harus berputar. Dana itu harus termanfaatkan, tidak boleh lama diam gitu ya. Kalau lama diam dia akan kena namanya kena zakat gitu ya, kena denda gitu ya. Ya baik, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Baik, sampai di situ dulu ya. Jadi kita sampai di skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Baik, saya minta kalian catat tugas kalian. Silakan disiapkan alat tulis. Ya, saya ingin kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Bahasa kalian sendiri. Boleh lihat buku, boleh. Cuma saya berharap jawaban kalian itu tidak sama persis dengan buku. Tapi atas pendapat kalian. Ya. Yang pertama adalah biaya peluang. Tulis nomor 1 biaya peluang. Sudah? Nomor 2 biaya manfaat. Oke, nomor 2 biaya manfaat. Nomor 3 trade off. Tulisannya ada di slide itu trade off. Oke, sudah? Selanjutnya, kebutuhan primer nomor 4. Nomor 5, kebutuhan sekunder. Sudah sampai nomor berapa tadi? Sudah 6, Ustaz. 5. Sudah sampai nomor 5. Nomor 6, kebutuhan tersier. Oke, nomor 6, kebutuhan tersier. Nomor 7, skala prioritas. Skala prioritas. Nomor 8, kelangkaan. Sudah? Nomor 9, ilmu ekonomi. Oke, kalau sudah 9 nomor, tugas kalian adalah yang tadi saya bilangnya, menjelaskan kembali masing-masing pengertian tadi menggunakan bahasa kalian.
Ya, boleh googling, boleh buka buku, tapi yang jawaban yang saya terima adalah jawaban berdasarkan pemahaman kalian terhadap definisi terhadap masing-masing soal yang saya berikan tadi. Ya, seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami anak-anakku sekalian? Iya, Ustaz. Ya. Ya. Baik. Insya Allah nanti jadi kata kunci kita ya, keywords kita adalah ilmu ekonomi dan kelangkaan. Ya, dan sebagai kesimpulan pada hari ini, materi kita pada hari ini bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan tadi saya sampaikan ada nabi yang memiliki manajemen keuangan yang baik, ya, sehingga dia menawarkan diri menjadi bendahara. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihi salam. Dia seorang ekonom, ya, yang Allah beri mujizat yang luar biasa gitu. Ya, kemudian ada kelangkaan, ada namanya kelangkaan. Waalaikumsalam. Ada namanya kelangkaan, ya, kelangkaan tadi sudah saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan masuk di prinsip ekonomi dan motif, ya, prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Insya Allah di pekan depan kita akan lanjutkan di sana. Baik, itu dulu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya minta Farabi untuk memimpin doa dulu. Silakan Farabi sebelum ditutup. Baca doa setelah belajar dimulai. Baik. Oke, syukron Farabi. Ya, terima kasih banyak. Thank you for your attention. Syukron, jazakumullahu khairan. Cara mengerjakan tugasnya adalah silakan, ya sudah ada yang keluar ya, padahal belum selesai. Silakan komen di Google Classroom, postingan saya di Google Classroom. Bisa dipahami? Bisa. Ya, karena di Google diketik atau di foto tulisan di buku? Diketik aja. Jadi di Google Classroom itu ketika kalian komentar akan muncul nama lengkap kalian. Jadi saya dengan mudah bisa memberikan nilai. Langsung komen saja di Google Classroom 9 poin yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri saja ke saya via WhatsApp. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.